Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, rekan-rekan kelas 12 BDP. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya, yaitu mengenai teknologi retail yang part 2 ya. Karena sebelumnya sudah ada yang part 1, kali ini part 2. Masih dalam bab 4 teknologi retail. Namun sebelum memulai materi, marilah kita sama-sama memulainya dengan membaca doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Bagi yang beragama muslim, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kita next ya. Ini goals-nya sudah dijelaskan juga di konten. Ya, kemarin kita sudah membahas mengenai teknologi, kemudian pengertiannya, pentingnya teknologi dalam bisnis retail, fungsi, kemudian peranannya, ada 5 peranan ya. Ya, pada video part 2 kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam penggunaan dari teknologi dalam bisnis retail. Seperti yang kita tahu ya, bahwa era saat ini apapun kegiatan dan aspek yang ada di kehidupan kita itu pasti berkaitan sama teknologi. Begitupun dengan bisnis retail. Jika dilihat kondisinya, saat ini sudah banyak platform marketplace ya, di mana itu adalah sebuah platform yang memudahkan peritel dalam mendistribusikan, mempromosikan, serta menjual barang kepada konsumen. Melalui apa? Melalui kemajuan teknologi tadi. Nah, menurut survei, 80% dari para konsumen menggunakan teknologi saat berbelanja. Seperti pada aplikasi ya yang ada di smartphone untuk ya sekedar memeriksa harga, melihat layanannya, bahkan membandingkan antara produk yang satu dengan yang lain melalui apa? Melalui tadi aplikasi tadi. Membandingkan produk yang akan dibeli ya. Jadi seperti itu. Nah, kita next berikutnya, kira-kira ada apa aja nih teknologi yang ada di bisnis retail yang biasa digunakan? Baik itu berupa software maupun berupa hardware ya. Next. Yuk, kita lihat yang pertama di sini ada mesin POS atau point of sale. Apa itu mesin POS? Kita lihat di sini ya. Nah, sepertinya rekan-rekan di sini tidak asing lagi ya dengan mesin ini. Barangkali namanya yang mungkin baru didengar gitu. Jadi ini namanya mesin POS atau point of sale. Kita lihat pengertiannya ya. Nah, ini dia. Point of sale adalah sebuah sistem teknologi yang digunakan untuk memudahkan proses transaksi penjualan retail. Misalnya seperti pada kafe atau restoran. Nah, umumnya mesin POS ini hadir dalam bentuk seperangkat mesin kasir dan komputer. Jadi, antara mesin kasir dan komputer ini saling terintegrasi dengan software khusus. Nah, dengan adanya POS ini, konsumen bisa melakukan proses pembelian secara lebih cepat sehingga menghemat waktu. Mesin POS ini juga dapat membantu memberikan rangkuman informasi persediaan, data penjualan, dan data pelanggan maupun data lainnya. Nah, dengan adanya software POS, setiap penjualan nilai persediaan itu bisa tercatat otomatis sehingga bisa memberikan informasi yang selalu up to date. Gitu. Kita next ke mesin atau software yang berikutnya ya. Apa aja sih? Nah, ada mobile POS atau point of sale. Nah, seperti yang tadi sebelumnya, kalau tadi dalam bentuk mesin, nah, mobile POS ini seperti apa sih? Nah, seperti ini. Jadi, mobile POS adalah
sebuah teknologi yang memungkinkan terjadinya integrasi dengan perangkat smartphone atau tablet untuk scan produk dan proses pembayaran. Nah, dengan adanya teknologi ini, peritel yang memiliki toko retail lebih dari satu bisa tetap melakukan tracking penjualan, keuntungan, dan inventory melalui satu dashboard atau satu perangkat yang sama gitu. Jadi ada sistem softwarenya, kemudian bisa terintegrasi juga dengan toko lainnya nih. Misalnya kita memiliki 2 cabang retail. Nah, dari mobile POS ini bisa saling terintegrasi. Begitu ya. Kita next. Yang ketiga. Berikutnya ada cloud-based POS. Apa itu cloud-based POS? Nah, kalau kita lihat gambarnya di sini, artinya di sini ada awan ya, ada gambar awan, kemudian ada smartphone, tablet, laptop, komputer, dan ada garis-garis putus-putus ya yang menuju awan ini. Artinya apa? Artinya cloud ini adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan antara teknologi yang satu dengan teknologi yang lain. Integrasinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk penyimpanan. Penyimpanan apa? Penyimpanan data. Kita lihat di sini pengertiannya. Nah, ini dia. Cloud-based POS yaitu jaringan internal tertutup yang bertujuan untuk menyimpan data, dan teknologi POS ini juga memungkinkan peritel untuk menyimpan seluruh data di cloud serta dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Jadi, ini adalah sistem yang berbentuk software ya. Kalau tadi kita mengenal ada mesinnya, kemudian ada mobile POS-nya, dan ini adalah cloud-based, artinya penyimpanannya. Itu ruang penyimpanan data-data dari yang ada di bisnis retail itu sendiri. Dan manfaatnya apa? Manfaatnya ada yang pertama, semua data bisa tersimpan di server yang terpusat, gitu ya, terpusat. Kemudian yang kedua, adanya keamanan data. Nah, data pengguna ini dapat disimpan dengan aman lewat server yang disediakan oleh layanan cloud computing seperti platform teknologi, ada juga jaminan ISO-nya, data pribadi, dan lain-lain. Kemudian berikutnya manfaatnya adalah fleksibilitas dan skalabilitas yang tinggi. Dengan fleksibilitas bisa dilihat kapanpun dan dimanapun, kemudian skalanya pun besar gitu. Maka bisa menyimpan banyak data. Tentunya dengan bantuan internet ya. Tanpa internet, maka ya tidak bisa terintegrasi gitu, antara cloud-based dengan teknologi atau mesin yang ada. Next. Nah, berikutnya yang sudah tidak asing lagi kita dengar yaitu digital wallet. Apa itu digital wallet? Yaitu dompet digital ya. Dompet digital ini saat ini banyak sekali platform yang menyediakan ya, dan bisa kita download di App Store atau Play Store masing-masing gitu. Nah, dompet digital ini adalah sebuah teknologi yang berfungsi untuk menyimpan data penting seseorang terkait transaksi pembayaran. Datanya seperti apa? Ya, data seperti rekening bank, nomor identitas kartu penduduk, kartu kredit, sampai pada program royalti yang diikuti. Dengan adanya digital wallet ini, maka seseorang bisa menyimpan uang dan bisa membayar transaksi dengan mudah hanya dengan mengklik tombol yang tersedia, kemudian bisa melakukan pembayaran dengan mudah, atau bisa melakukan kegiatan bisnis seperti menjual pulsa ataupun transfer segala macam begitu. Jadi sudah semakin mudah dalam melakukan transaksi ya di era saat ini. Next kita ke teknologi berikutnya ada AR dan VR. Apa itu AR dan VR? Ini adalah sebuah sistem yang bentuknya software ya. Tidak dalam bentuk mesin tapi bisa kita rasakan. Nah, ini adalah visualisasi dari VR dan AR.
Nah, kita lihat di sini yang pertama ada AR atau Augmented Reality. Apa itu? AR ini sebuah software yang menghadirkan berbagai visualisasi tambahan realita yang sebenarnya dengan berupa teks, gambar bergerak, animasi, dan lain-lain. Oke, semoga bisa dipahami ya. Jadi, kalau AR ini adalah yang menghadirkan visualisasi tambahan. Nah, ini contohnya. Nih, gambarnya seperti ini ya. Nah, kalau kita melihat ada sebuah platform yang memunculkan visualisasi gambar berupa teks, gambar, ataupun animasi yang dalam bentuk bergerak atau tidak bergerak ya. Atau biasanya sih bergerak ya. Nah, ini disebutnya adalah teknologi dari IR, yaitu kecanggihan dari teknologi ya, namanya sistem IR. Nah, kemudian ada VR. Apa itu VR? Nah, VR ini adalah virtual reality, yaitu memungkinkan pengunjung toko memasuki realita yang seolah-olah berada di sana. Nah, ini ya, ada orang pakai kacamata dimensi gitu. Jadi, teknologi VR ini memungkinkan pengunjung toko untuk memasuki dunia lain ya, seperti seolah-olah berada di tempat yang aslinya gitu dengan realita semu dan membuat mereka seolah-olah berada di sana gitu. Sementara tadi augmented reality itu adalah menghadirkan berbagai visualisasi tambahan dalam realita yang sebenarnya gitu. Kalau yang tadi VR itu membawa seseorang seolah-olah masuk kepada dimensi lain gitu. Dan untuk penerapan teknologi AR dan VR ini biasanya dikembangkan oleh perusahaan besar yang memang teknologinya itu sudah canggih seperti Amazon, kemudian IKEA, Zara, dan Adidas ya. Nah, Zara ini menyediakan aplikasi IR yang mengizinkan pengunjung untuk dapat melihat informasi visual mengenai harga pakaian dan bahkan bisa melihat bagaimana pakaian tersebut dikenakan oleh para model hanya dengan memfokuskan kamera smartphone kepada area tertentu yang ada di dalam toko. Nah, kemudian Adidas juga ya. Adidas mengusung tema yang tidak kalah seru melalui VR ini, yaitu dengan menghadirkan pengalaman in-store di situs web mereka yang melalui sebuah video memperlihatkan suasana toko mereka dalam 360 derajat. Nah, maka pelanggan dapat melihat informasi detail mengenai produk-produk mereka dan langsung membeli produk yang mereka inginkan melalui video tersebut. Oke, kita next ke berikutnya. Dan yang keenam, ini ada buy online, pick in store. Apa itu? Nah, ini berkaitan dengan aktivitasnya ya. Nah, meskipun e-commerce saat ini kian meningkat ya, tetapi yang namanya toko fisik beberapa masih diminati oleh konsumen. Buy online, pick up in store, artinya belinya online, ngambil barangnya di toko fisiknya gitu. Dan menurut survei yang dilakukan oleh Time Trade, 85% konsumen lebih menyukai belanja di toko fisik. Namun, biasanya mereka mencari produk yang diincar secara online, kemudian membelinya di toko fisik. Nah, ini berupa aktivitas ya. Jadi, adanya teknologi ini bisa memudahkan si konsumen untuk menentukan produk yang akan dibeli. Jadi, ketika sudah sampai di toko, itu sudah tahu mau beli apa, karena sudah melihat informasinya di platform atau informasi lainnya melalui online. Next. Berikutnya ada self-service kiosk. Nah, ini ya. Jadi, pelayanannya dilakukan oleh masing-masing individu. Nah, jadi bukan hanya kafe atau restoran yang menyediakan teknologi ini saja ya, tapi berbagai toko retail juga sudah
ada yang menggunakan teknologi ini. Dan penggunaan self-service dimaksudkan untuk memberikan pengalaman belanja yang lebih memuaskan untuk pelanggan. Di sini, memudahkan pelanggan untuk mengecek, menemukan ukuran produk yang tepat, dan melakukan pembayaran dengan memasukkan data kartu kredit. Kalau kita melihat di halte-halte ya, halte Transjakarta ataupun stasiun, ataupun di kampus-kampus itu ada namanya Blue Pay. Ya, Blue Pay. Jadi, di situ ada banyak minuman, banyak jenis minuman maupun makanan, ada juga snack ya. Nah, itu kita bisa mengklik kita mau membeli apa dengan visualisasinya itu seperti ini. Jadi kita memilih, mengklik, kemudian membayar melalui scan barcode dari aplikasi yang ada di handphone dan di scan melalui layar yang ada di ini, di apa namanya, self service kios ini. Tuh, next. Nah, berikutnya ada RFID, yaitu Radio Frequency Identification Device. Nah, teknologi RFID ini, nah seperti ini ya bentuk teknologinya. Nah, ini kegunaannya yaitu untuk identifikasi dan pengambilan data dengan menggunakan barcode atau magnetic card. Nah, teknologi ini biasanya bisa kita lihat di kasir ataupun di gudang ketika pelaku bisnisnya ingin mengecek barang ataupun mendata setiap barang yang ada melalui scan barcode dengan alat ini gitu, RFID. Next. Nah, di sini ada Bluetooth beacon. Nah, ini adalah sistem ya. Nah, dengan adanya Bluetooth beacon ini, pelanggan dapat memanfaatkan teknologi untuk melacak produk atau toko yang sedang dicari. Nah, contohnya itu di Jakarta ada di Pacific Place Mall yang terletak di kawasan Finansial Jakarta ya. Nah, Pacific Place ini merupakan mall pertama yang mengadaptasi teknologi Bluetooth beacon sebagai sistem navigasi mall. Nah, jadi pelanggan yang memanfaatkan teknologi tersebut dapat melacak produk atau toko yang mereka sedang cari. Nah, salah satu manfaat smartphone yang paling berharga adalah dia mampu memberikan informasi kepada para pelaku retail, yaitu informasi tersebut merupakan kunci untuk menggait loyalitas dari pelanggan. Nah, ini ya. Next. Nah, ini yang tidak asing lagi kita dengar yaitu e-commerce, yang juga merupakan bentuk dari teknologi yang berupa aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan dengan konsumen dalam melakukan komunikasi melalui elektronik. Ya, jadi seperti marketplace ya. Nah, e-commerce ini juga merupakan sebuah paket transaksi yang menggunakan internet sebagai basis utama untuk melakukan transaksi. Transaksi apa? Transaksi penjualan, transaksi pembelian, begitu. Dan cakupan e-commerce juga terdapat konsep pemasaran yang disebut dengan e-marketing, yaitu bauran pemasaran yang dilakukan melalui media online. Nah, ini banyak sekali aplikasinya ya. Next. Nah, berikutnya ada sistem digitalisasi, yaitu integrasi dari adanya teknologi retail dengan melakukan pengoptimalan melalui digitalisasi. Nah, ini ya, pengoptimalannya berupa yang pertama adanya penggunaan teknologi Wi-Fi. Nah, penggunaan teknologi Wi-Fi ini menjadi salah satu hal yang paling krusial dan dibutuhkan oleh toko retail di era digital sekarang. Dengan adanya Wi-Fi, maka koneksi yang cepat
tentunya diperlukan pelanggan untuk mengakses internet sehingga pelanggan bisa merasa lebih nyaman saat berbelanja, ataupun ketika kita masuk ke kafe ada wifi-nya, nah kita bisa mengakses dengan mudah, ataupun kita masuk ke toko, toko itu memberikan pelayanan wifi kepada pelanggannya. Itu adalah cara untuk mengoptimalisasi sebuah retail ya, dengan membuat pelanggan merasa nyaman berada di toko retail tersebut. Kemudian yang kedua, adanya penerapan teknologi smart retail. Nah, adanya smart retail ini untuk meningkatkan minat belanja di toko retail, yaitu dengan menyediakan kenyamanan kepada pelanggan dengan memberikan pemahaman atau informasi kepada pelanggan lebih detail. Nah, melalui smart retail ini, peritel bisa memonitor dan menganalisa pelanggan dengan lebih baik, seperti menganalisa usia dan gender, kemudian aktivitas di dalam toko, dan mengukur kemampuan toko dalam menarik calon konsumen. Nah, tujuannya adalah agar si konsumen merasa betah saat memilih dan membeli barang yang diinginkan. Gitu. Dengan adanya apa? Dengan adanya tadi informasi-informasi yang mendukung terkait produk. Kemudian yang ketiga ada digital marketing platform. Nah, pemasaran adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari bisnis retail ya, marketing. Marketing ini tidak bisa dipisahkan dari bisnis retail itu sendiri. Nah, di era saat ini, pemasaran bisa dieksplorasi ke dalam media digital, dalam bentuk apa? Dalam bentuk platform. Yaitu ya, contohnya kita bisa menjual melalui online, kemudian bisa memberikan promosi melalui online, melalui platform yang tersedia, seperti itu. Dan peritel ini juga bisa loh membuat seperti website gitu ya, sebagai media digital marketing mereka, begitu. Ataupun melalui marketplace yang sudah tersedia. Next, yang terakhir ada electronic article surveillance. Ini tidak asing lagi bagi kita yang sering berkunjung ke mall besar. Nah, ini ya, kalau kita melihat mall yang di depannya ada seperti ini, seperti pintu ya, scanning ya. Apa itu Electronic Article Surveillance atau ES? Nah, ES merupakan salah satu alat teknologi mutakhir keluaran produsen sistem keamanan checkpoints yang bisa digunakan perusahaan retail untuk mencegah terjadinya kehilangan. Wah, ini ya, jadi ketika ada barang yang keluar, maka akan ada alarm, biasa alarm yang bunyi, dan perusahaan tahu bahwa produknya yang belum tertransaksi dalam kasir, ini akan bisa terlacak di sini. Karena ada scanning dan bisa ditelusuri gitu. Oke, next. Oleh-oleh nih untuk rekan-rekan semuanya. Ada penugasan berupa membuat konten edukasi di media sosial yang dikemas dengan menarik, tentunya dengan desain yang kreatif. Tentang apa saja? Nah, ini ya, silakan dicek kembali absennya, apakah mendapat absen yang ganjil atau genap. Misal absen pertama berarti mendapat absen ganjil, yaitu tentang konten mengenai peran dan fungsi teknologi dalam bisnis retail. Kemudian, bagi yang absennya genap, absen 2, 4, 6, dan seterusnya, kontennya mengenai macam-macam teknologi yang digunakan dalam bisnis retail. Nah, desain konten dibuat sesuai dengan ukuran feed Instagram dengan rasio 4x5 atau rasio 1x1, dibuat melalui aplikasi Canva, Photoshop, atau sejenisnya, yang terdiri minimal dari 3 slide ya. Jadi bentuknya seperti microblog ya, yang bisa digeser-geser, itu minimal 3 slide. Nah, konten diupload pada Instagram. Nah, Instagramnya tentu jangan di private ya, supaya bisa dicek. Dengan mengetek akun ibu, yaitu di @raniwulandari_14. Jadi ngetek di gambarnya ya, jangan ngetek di captionnya. Tentunya konten tersebut dibuat dengan caption. Nah, jadi jangan asal upload, tapi juga harus ada captionnya, caption yang menarik.
Nah, kumpulkan link dari postingan konten yang sudah diupload pada Google Classroom paling lambat Selasa tanggal 14 September 2021. Jam 23.59 ya batasnya. Silakan dibuat kontennya, dibuat semenarik mungkin sebagai edukasi kawan-kawan dengan teman-teman online lainnya melalui Instagram. Tuh. Next, nah kita diskusi ya, diskusi melalui Google Classroom. Nah, jika kamu memiliki usaha retail, teknologi retail apa saja sih yang akan kamu terapkan pada usahamu? Nah, silakan ditulis di kolom komentar pada Google Classroom. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan langsung pada kolom komentar di Google Classroom ataupun di WhatsApp group. Bagi rekan-rekan semuanya, jangan lupa absen. Bagi yang terkendala, silakan bisa berkabar secara personal ke ibu, ya, ke WA ibu, jangan sungkan. Dan semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, mari kita sama-sama akhiri pembelajaran kita dengan membaca doa. Bagi yang muslim, mari sama-sama kita melafazkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, dari Ibu sekian. Stay safe, stay healthy, jaga kesehatan ya semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.